hak-hak anak dan mengadvokasi hak anak sudah menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan dengan alasan yang sangat jelas. Itu juga alasan kami menganggap bahwa kepemimpinan dari Mulyadi ini otoritarianisme. Apa jawaban dari Mulyadi ketika KPAI menyampaikan itu? Beliau menjawab, ya udah KPAI mau ambil berapa orang, jangan hanya ngomong dan sebagainya. Bahasa itu bagi kami dari Mulyadi gagal paham sebagai pejabat publik. Fungsi KPAI itu bukan ngurusin anak-anak nakal dan sebagainya, tapi mengawasi, mengadvokasi dan memastikan hak anak di Indonesia itu bisa terlindungi. Kan gitu. Itu satu sisi. Yang kedua, barak militer ini juga bermasalah dari sisi birokrasi. Pertanyaannya, ketika barak militer diserahkan ke militer, apa fungsi dinas pendidikan? Berarti kan tidak ada kepercayaan dari gubernur terhadap lembaga atau institusi pendidikan. Padahal bagi saya, kalau bicara tentang anggaran contohnya, anggaran untuk barak militer itu sangat besar. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk memperkuat lembaga pendidikan yang hari ini ada? Contoh, BK katanya tidak menyelesaikan persoalan bimbingan konseling di level sekolah, kan yang harus dibaca. Kenapa ini tidak bisa menyelesaikan persoalan kenakalan remaja? Jadi jurus-jurus barak militer ini kita harus berkaca pada sejarah. Ini sudah pernah dilakukan pada tahun 1967 di DKI Jakarta, dan itu terbukti gagal. Hari ini diadopsi ulang, dilakukan kembali dengan alasan ini baik dan sebagainya, bahkan didramatisir seolah-olah orang tua bangga ini ada perubahan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini kok gubernur malah lebih memilih ngambil emosi rakyat, bukan memperbaiki kebijakan yang seharusnya dia lakukan. Lindungi anak-anak, lindungi pendidikan, wujudkan kesejahteraan. Jadi ya pakailah ini saya anggap sebagai pejabat populis yang lebih mengedepankan konten. Betul itu sebagai gubernur konten. Kritiknya di ruang itu. Dan itu juga tidak menafikan bahwa apa yang dilakukan juga baiknya ada. Tapi secara prinsip ini kepemimpinan Pak Gubernur ini bagi kami masih bermasalah. Cuman keputusan resminya juga masih dalam kajian kami. Gitu. Kita juga harus mempertimbangkan secara filosofis pemerintahan, kepemimpinan dan ruang-ruang demokrasi. Nah mungkin itu kan secara singkat terkait dengan tanggapan kita ke Gubernur Jawa Barat. Jadi kalau terkait dengan baik dan buruk itu perlu dilakukan investigasi, pengumpulan informasi yang lebih mendalam. Gitu. Artinya kita butuh akademisi, kita butuh pakar anak, kita butuh pakar pendidikan untuk bisa memastikan bahwa barak militer ini baik contohnya. Tapi sebelum masuk ke situ sudah bermasalah. Barak militer tanpa payung hukum dilaksanakan, itu yang kita persoalkan sebetulnya. Sepengetahuan saya, Ahmad saya dari Jakarta, itu kan anggarannya untuk saat yang pertama ini ada 900 siswa ya kemarin yang terdata itu. Anggarannya itu sekitar 6 miliar. Ya, itu pernah dengar. Nah, itu sebetulnya itu pembentukan karakter itu. Kalau yang saya amati itu saya cermati. Bukan saya fokus di pendidikan. Sebenarnya sekolah itu sudah melakukan kegiatan pembentukan karakter bekerja sama dengan misalnya dengan Sapa Ade. Ya. Itu tidak hanya anak nakal saja sebetulnya, tapi secara umum di kelas 10 mereka di Islam bukan di bahas kita sih, latihan dasar pembentukan karakter apalah ya. Itu sekitar kadang 300 siswa lebih. Kalau secara anggaran ya, saya juga menghitung gitu. Ini ada yang rencanakan, ada yang 2 minggu, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, saya juga belum ke lapangan gitu. Tapi sebagian rekan-rekan sudah ke lapangan melihat kegiatan pendidikan tersebut. Nah, biasanya itu menghabiskan anggaran kalau yang dihitung ini aja yang dihitung ini kira-kira gitu. Itu yang di Sapa Ade itu 450.000 satu siswa 3 hari atau 3 hari 2 malam. Nah, itu menghabiskan sekian ratus juta kan, berarti kalau misalnya itu taruh kata 350-an lebih lah. Nah, yang saya amati itu memang ada perubahan secara tidak pasti itu kan tidak langsung ya, perubahan secara
hantar ini Ya, berubah, ya, gitu. betul. Nanti balik lagi ke lingkungan sekolah atau lingkungan rumahnya, ya pasti ada perubahan lagi, kayak pesantren kilat lagi. Memang ini misalnya LSM Pemuda juga itu ya Kang Hasan sebagai bidang tadi pengalian informasi, Ya, kajian dan analisa, bagusnya mah seperti itu, biar data misalnya kayak tadi terkait mungkin rumah itu kan datanya enak gitu, bicaranya data fakta. Nah, enak tuh diskusi nanti kalau saya benar-benar ini. Nah, kemarin saya baru ikutan SMK Telkom kebutuhan karakter di Ciwidey sama itu juga pasti ada perubahan, tapi perubahan itu jadi selama ditanamkan ya jika udah ya kayak masa suasana baik, ada masa suasana itulah bilangnya tidak menjamin sebetulnya emang kegiatan orang mendidik di si anak itu akan lebih baik, berubah. Mungkin saat itu kalau dari barat berubah, tapi secara itu ya kita juga Pak. Tapi udah ada upaya lah. Nah, maksud saya ke depan bagusnya dalam mengamati terkait barat tadi bagus kan? Saya anggaran yang baru ini 900 aja 900 orang, ini 6 miliar. Lumayan juga. Kalau tadi saya Pertanyaannya anak didik di Jawa Barat ada berapa? ya, anu baladirnya itu kan baladirnya cenahnya. Nah, anu baladirnya jika kumaha juga saya pulang misalnya seperti apa? Definisi badir Ya, misalnya harus ikut barang militer gitu nya, itu harus akan Kang Hasan sebagai LSM ya bagus kan. Nanti coba ditelaah lagi gitu. Nah, maksud saya pasti ada dampaknya, tapi seperti apa dampaknya itu perlu ditelah. Mungkin itu mah hanya obrolan Ya, hanya apa sharing gitu sharing. Ya, kalau saya gini Kang, jadi terkait dengan program barak militernya, saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari terkait dengan hasil ya. Kenapa? Karena saya butuh informasi dari para pakar terkait, pakar anak, pakar pendidikan dan sebagainya. Yang konsentrasi kita nggak di situ. Jadi karena konsentrasi kita itu di ilmu pemerintahan, di birokrasi sistem administrasi negara, maka yang kita soroti itu lahirnya kebijakan barak militer ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka kritik kita berada di ruang itu. Nah, kalau contohnya saran Akang nanti masuk pada ranah yang lebih spesifik ngobrol tentang apakah barak militer ini bisa diterapkan dan berdampak dan sebagainya, maka itu kajiannya harus ada tambahan informasi dari para pakar terkait. Maka saya pun sebetulnya ingin mendatangi KPAI terkait dengan rekomendasi yang disampaikan. Kita butuh mendengarkan dan belajar terkait kepakaran anak dari KPAI. Nah, kalau sudah ada ahli yang menyampaikan itu, baru kita bisa menyimpulkan. Maka dari tadi saya tidak menggarisbawahi, tidak ingin berdebat pada ruang apakah barak militer ini baik atau buruk, karena kita tidak punya kapasitas keilmuan di bidang itu. Kita hanya merasa punya kompetensi pada kebijakan barak militer ini sesuai dengan aturan atau tidak. Gitu. Apakah ada payung hukumnya atau tidak? Karena sekali lagi ini berhubungan dengan persoalan masa depan anak, apalagi tadi berhubungan dengan anggaran keuangan negara, yang itu harus ketika mengeluarkan anggaran keuangan negara harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak ada aturannya, ini kita anggap sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang melakukan audiensi ke gubernur tidak pernah ditanggapin dengan alasan saya mah fokus kerja dan ngurusin yang begituan. Itu bagi saya framing, seolah-olah yang mengkritik dia, yang ingin mendialogkan sesuatu dengan dia itu dianggap salah. Yang benar itu yang kerja. Pertanyaannya, kerja tanpa konsep mau seperti apa? Kan itu persoalan. Maka sebetulnya kami ingin melakukan audiensi, apalagi diingatkan oleh Akang tadi 100 hari kepemimpinan gubernur. Pertanyaannya, selama 100 hari ini dari Mulyadi ngapain aja? Paling hanya duduk di dengan drama nangisnya, kan gitu. Barak militer dengan drama orang tua yang nuhun-nuhunnya, apa yang substansial dia sebagai gubernur Jawa Barat? Kebijakan apa yang bisa mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di Jawa Barat? Itu poin pentingnya bagi kami. Nol besar poinnya itu kan.